Hai good viewers, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Good ID. Dukung terus channel kami ya teman-teman. Dan supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Hai teman-teman, kami sedang berada di kota Pacitan nih. Kami mau mereview museum dan galeri seni SBY yang katanya jadi salah satu museum kepresidenan terbesar di dunia. Wah, keren ya, Indonesia punya museum kepresidenan kelas dunia. Jadi penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Museum SBY ini berlokasi di Jalan Lintas Selatan, Desa Ploso, Kecamatan Pacitan. Kurang lebih 3 km dari alun-alun kota Pacitan atau sekitar 8 menit perjalanan. Jadi lokasinya masih di tengah kota Pacitan nih. Sejak dibuka bulan Agustus 2023 lalu, Museum SBY ini menjadi ikon wisata baru di kota Pacitan. Jadi buat yang ingin berkunjung ke Pacitan, sepertinya belum lengkap ya kalau belum berkunjung ke museum ini. Nah, kita sudah sampai nih. Area parkirnya ada di samping museum. Ada toilet umum di area parkir. Kalau di depan itu ada resto saung bambu. Nah, ini loket masuknya ada di bagian samping museum. Bagi pengunjung yang ber-KTP Pacitan, tiket masuknya hanya Rp25.000. Untuk KTP luar Pacitan yaitu Rp50.000. Sedangkan untuk turis asing harga tiketnya sebesar Rp100.000. Harga tiket ini berlaku untuk dewasa dan anak-anak ya. Loket tiketnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan museumnya buka sampai dengan jam 5 sore saja. Museum ini tutup setiap hari Selasa ya teman-teman untuk maintenance. Nah, ini dia museumnya. Mungkin besarnya mirip seperti Istana Negara yang ada di Jakarta. Besar banget, teman-teman. Lapangannya juga besar ya. Dan di sini pastinya jadi spot wajib untuk berfoto. Enam pilar di bagian depan museum ini ada artinya loh, teman-teman. Ini simbol dari Pak SBY yang menjadi presiden ke-6 RI. Museum ini dibangun sendiri oleh Pak SBY selama 3 tahun. Diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2023 dan mulai dibuka untuk umum sehari setelahnya. Sekarang kita masuk ke dalam museumnya ya. Ini adalah ruang pertamanya, yaitu main hall. Di sini ada beberapa lukisan di dinding yang merangkum perjalanan hidup dan prestasi Pak SBY. Juga ada foto besar Pak SBY dan Bu Ani. Ini adalah denah ruang museum dan jalur evakuasi untuk kondisi darurat. Total ada 33 ruang pameran atau galeri di lantai 1 dan lantai 2 museum ini. Kita lihat lagi ya ruangan berikutnya. Nah, untuk ruangan kedua ini diberi nama ruang kontemplasi. Sesuai dengan namanya, di ruangan ini kita diajak merefleksikan kehidupan melalui beberapa cermin sebagai simbolnya.
Sebelum menuju ruang berikutnya, ada museum store dan toko souvenir. Di sini dijual merchandise Museum SBY dan juga merchandise klub bola voli Lavani yang juga milik Pak SBY. Di samping museum store ada orientation theater atau teater mini. Di sini diputar video perjalanan singkat sejarah Indonesia sampai dengan masa pemerintahan Presiden SBY. Tapi karena kami datang sudah terlalu sore, teaternya sudah tutup teman-teman. Oke, sekarang kita ke ruangan berikutnya ya. Di sini digambarkan masa kecil Pak SBY. Ada replika kamar tidur beliau. Sepeda ontel yang digunakan ayahnya Pak SBY. Dan diorama Pak SBY saat ngeband di acara 17-an di Kota Pacitan pada tahun 1967. Waktu ngeband, Pak SBY posisinya sebagai gitaris nih. Kalau di ruangan ini diceritakan masa-masa Pak SBY masuk di Akademi ABRI, serta momen-momen yang terjadi di sepanjang tahun 1970-an seperti pemilu 1971, pengiriman pasukan Garuda di tahun 1977, dan masih banyak lagi. Di ruang berikutnya menceritakan saat Pak SBY belajar ke luar negeri, yaitu Ranger School dan Airborne School di Amerika, serta Jungle Warfare School di Panama. Kalau di sini diceritakan peran Pak SBY terhadap permasalahan di Timor Timur, yaitu beliau pernah menjadi prajurit yang bertugas di Operasi Timor Timur pada tahun 1970-an dan saat menjadi Presiden RI ke-6 di tahun 1999. Di ruang berikutnya berisi dokumentasi dan atribut-atribut asli yang pernah beliau gunakan saat bertugas di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad di Cimanggis, Depok. Seragam yang digunakan Pak SBY saat menjadi Komandan Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka tahun 1994 juga masih tersimpan dengan baik di sini. Dan juga seragam-seragam lainnya saat masih bertugas di TNI. Pak SBY pernah ditugaskan di Bosnia juga loh.
dalam misi perdamaian bersama negara-negara PBB lainnya. Nah, ini adalah salah satu yang bikin Museum SBY ini keren, yaitu kondisi di setiap ruangan disesuaikan dengan tema yang ditampilkan. Misalnya nih, di ruangan ini, selain audionya berubah, suhu ruangannya juga dibuat sangat dingin, sehingga kita merasa terbawa seperti sedang di luar negeri, seperti dokumentasi Pak SBY yang bertugas di Bosnia. Pada tahun 1995, Pak SBY yang saat itu berpangkat kolonel menjabat sebagai Komandan Korem 072 Yogyakarta. Dan setahun kemudian diangkat menjadi Panglima Kodam II Sriwijaya Palembang. Ternyata Pak SBY juga hobi olahraga voli. Makanya setelah pensiun beliau membuat klub bola voli Lavani. Nah, kalau di ruang ini diceritakan kondisi Indonesia saat krisis moneter 1998 dan masuk ke area reformasi, di mana SBY saat itu berpangkat Letnan Jenderal menjadi salah satu penggagas reformasi di tubuh TNI yang saat itu masih bernama ABRI. Masih ingat nggak kalau dulu Pak SBY pernah jadi menteri? Nah, ternyata sebelum menjadi Menko Polkam, Pak SBY sebelumnya jadi Menteri Pertambangan dan Energi loh, tapi hanya 1 tahun. Untuk menuju ruang selanjutnya, kita jalan melalui lorong ini menuju ke gedung sebelah barat museum. Ada kolam ikannya juga di sini. Kalau yang di depan itu adalah teras dari Museum Cafe. Lokasinya ada di seberang ruang kontemplasi yang tadi sudah kita lewati. Nah, ini di sebelah kanan ada 2 gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat. Di ruang 12 ini berisi perjalanan SBY menuju kursi presiden ke-6. Pernak-pernik pemilu tahun 2004 saat SBY dan JK berduet ikut pemilu ada di sini. Bahkan baju yang digunakan untuk berkampanye juga masih tersimpan dengan baik. Ruangan ini menceritakan masa-masa awal SBY menjabat sebagai Presiden RI ke-6.
sini dibuat juga replika ruang kerja Pak SBY di Istana Negara. Nah, kalau di ruangan ini banyak sekali artikel-artikel berisi tantangan yang dihadapi serta pencapaian yang berhasil dilakukan selama 2 periode pemerintahan Pak SBY. Di ruang ini, Pak SBY mau menceritakan 6 permasalahan yang ada sejak pemerintahan sebelumnya, tapi berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan beliau, seperti konflik Aceh, melunasi hutang IMF, sampai penyelesaian isu pelanggaran HAM berat di Timur Timur. Di ruang 16 ini diceritakan program-program yang telah dibuat di masa pemerintahan Pak SBY, seperti BPJS Kesehatan, beras keluarga miskin, serta BLT. Di ruang berikutnya berisi capaian pembangunan infrastruktur yang telah dibangun di zaman Pak SBY. Nah, kalau di ruangan ini dipamerkan beberapa alutsista yang diadakan saat pemerintahan Pak SBY. Sebagian asli, tapi sebagian hanya replika. Di sini ditampilkan momen Pak SBY terpilih untuk kali kedua sebagai Presiden RI dengan hasil pemilu di atas 60%. Kalau di sini diingatkan kembali beberapa bencana alam besar yang terjadi di masa Pak SBY, seperti gempa besar di Padang dan tsunami di Aceh. Tetapi semua bisa diatasi dengan baik.
Ruangan terakhir di lantai 1 ini menceritakan usaha Pak SBY dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri dari segala bentuk kejahatan, mulai dari korupsi hingga terorisme. Nah, itu tadi seluruh ruang galeri di lantai 1. Selanjutnya, kita akan ketemu dengan museum cafe yang terasnya tadi sempat kita lihat saat berjalan di lorong penghubung gedung. Oke teman-teman, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Sampai di lantai 2, kita disambut cover majalah Time bergambar 100 orang yang berpengaruh di dunia. Satu di antaranya adalah Pak SBY. Ini ruangan pertama di lantai 2 teman-teman. Kiprah Pak SBY di kancah internasional bisa kita lihat lengkap di sini. Di sebelahnya ada ruangan yang disebut Decision Time Room. Tapi waktu itu kondisinya sedang di maintenance. Nah, di ruangan 23 ini Pak SBY memberikan pesan pentingnya persatuan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya negara Indonesia yang kuat. Nah, masuk ke ruangan ini kita dibawa di saat-saat berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono di tahun 2019. Selain itu, ditampilkan pula aktivitas dan sumbangsi beliau saat menjadi Ibu Negara RI ke-6. Di antaranya yaitu ide dibuatnya perpustakaan keliling. Lanjut ke ruangan berikutnya ya teman-teman. Serba-serbi keluarga Pak SBY tergambar di sini. Mulai dari Mas AHY, Mas Ibas sampai ke cucu-cucunya. Di museum ini Pak SBY buat perpustakaan juga loh. Pengunjung yang mau membaca koleksi buku-buku beliau di sini juga diperbolehkan. Nah, ada juga riwayat lengkap pendidikannya Pak SBY. Ternyata dari kecil beliau memang sudah berprestasi teman-teman. Sama seperti di lantai 1 tadi ya, kita menuju ruangan selanjutnya dengan kembali ke gedung sebelah timur museum. Mulai dari ruangan ini sampai ruangan terakhir nanti isinya adalah barang-barang seni koleksi keluarga Pak SBY.
Dimulai dengan koleksi foto dan lukisan keluarga Pak SBY di ruangan ini. Kemudian koleksi batik dan kain tenun dari seluruh penjuru Nusantara. Dilanjutkan dengan koleksi foto-foto hasil jepretan Ibu Ani, di mana fotografi adalah salah satu hobi beliau. Nah, dua ruangan berikutnya berisi koleksi lukisan karya Pak SBY yang menjadi hobi setelah purna tugas sebagai Presiden RI 2 periode. Nah, ini adalah ruangan terakhir di Museum SBY. Isinya adalah koleksi benda-benda seni milik Pak SBY. Mulai dari lukisan, hiasan meja, hingga perhiasan. Oke teman-teman, sudah semua ruangan di museum ini kita lihat. Sekarang kita turun kembali ke lantai 1 ya. Kita keluar melalui main hall tempat pertama kita masuk tadi. Masih banyak loh pengunjung yang ingin berfoto di area luar Museum SBY ini. Oke teman-teman semua, itu tadi review kita tentang Museum Pak SBY di Kota Pacitan. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Kota Pacitan, bisa mampir ke sini ya, karena memang sebagus itu museumnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang sesuai. Teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar ya, bila ada yang perlu dikoreksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.